Tes tes. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bipin Novalyani. Saya dari Koma kelas RA. Saya dari Teknik Informatika dengan NIM 122140222. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan BigQuery. Di sini saya menggunakan Google Cloud ya. Di sini nanti teman-teman bisa langsung masuk aja. Di sini BigQuery. Nanti kita SQL to BigQuery gitu. Jadi kita nge-prompt di BigQuery. Nah, di BigQuery ini kita itu beda lah dengan SQL. Jadi ya dia cakupannya lebih gede gitu. Oke, pertama-tama tugas saya ini contoh itu adalah kasus rubella ya. Kasus rubella jadi kayak yang membuat contoh studi kasusnya rubella. Jadi kita membuat rubella, jadi kasus rubella itu di berbagai region gitu. Jadi karena ini big data atau BigQuery, jadi dia bisa berbagai region gitu. Kita menganalisisnya, kita bisa mengcompare dan lain-lain nanti. Oke, di sini saya sudah membuat sebenarnya. Di sini ada rubella dataset, di sini juga ada rubella, saudara ya. Di sini adalah ini datasetnya. Di sini juga ini adalah Ini adalah tabelnya. Nah, kita akan buat yang baru lah ya. Kita akan buat atau kita hapus aja lah ini, kita hapus itu delete semuanya, ini juga kita delete. Oke, berarti kita kosong ya, di sini kosong. Dan saya di sini juga sudah membuat sebenarnya. Jadi kayak ini tuh nama project. Jadi kita tuh sebelum buat masuk ke BigQuery itu kita harus membuat project. Nah, kalau kita buat project nanti ngulang lagi nih ya. Jadi kita ulangnya data setnya aja. Jadi kita bisa klik ini create dataset gitu, kita klik dataset, kalau kita anggap aja namanya rubella dataset ya, rubella dataset, nanti ini multi region, nanti kita ini default aja, kita create dataset. Oke, dataset udah ada ya, dataset udah jadi. Dan sekarang kita itu akan membuat tabelnya. Nah, di sini ada tampilan biasa. Nah, buat tabel itu ada dua cara. Yang pertama itu kita bisa manual ya, manual. Jadi create tabel, kita manual kita misalnya manual rubella. Nah, seperti itu. Manual rubella, terus ini kita nambah satu-satu, misalnya report state, AP week, terus ini apa ini? Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini kita bisa ganti integer seperti itu, dan kita bisa create tabel. Nah, bisa seperti ini. Nah, ini jadi seperti itu. Tapi kalau seperti ini, itu dalamnya masih kosong. Nah, dalam ini masih kosong. Nah, jadi kita cuma membuat, kalau di SQL kita cuma membuat kolomnya saja, tapi tidak ada isinya gitu. Ya, hanya kolom tabelnya aja yang ada. Nah, jadi di sini kita ini contohnya ya membuat. Jadi ada satu lagi caranya, yaitu menggunakan query. Kita delete aja ini. Kita delete aja. Itu adalah menggunakan query. Nah, di sini query seperti ini. Nanti teman-teman bisa mencari di banyak lah di AI dan lain-lain. Bisa juga. Nah, di sini ada kita buat 3 field di sini ya dengan nama tabel ini. Kita bisa run langsung. Ketika di run dia akan langsung membuat. Dia akan membuat di sini. Sudah jadi dan sama. Seperti itu. Nah, di sini juga kosong. Seperti itu. Nah, sebenarnya ada cara untuk mengisi preview seperti ini. Nanti sini ada isinya. Seperti biasa lah dengan query SQL ya, ini query SQL seperti ini. Tapi saya sudah membuat berbagai query-nya, sudah saya siapkan. Nah, di sini untuk mengisi field itu ada namanya menggunakan insert. Tapi ketika kita run, itu bosannya kita nggak bisa karena di query ini kita nggak premium gitu. Jadi dia menolak lah untuk run insert ini. Jadi ketika kita lihat lagi di sini, kita preview, dia nggak ada karena dari big datanya dia nggak mau.
Anda harus premium seperti itu. Karena kita tidak premium dan ternyata akun ITERA pun tidak bekerja sama ya. Karena kan banyak yang kita bisa gratis seperti Microsoft dan lain-lain. Nah, ternyata ada caranya lagi. Caranya itu kita ngakalin seperti itu. Jadi kita ngakalinnya, kita hapus lagi ini ya, kita hapus. Ya, kita hapus lagi apa namanya tabelnya, tabel belek kita hapus. Di sini kosong ya. Nah, caranya kita create tabel lagi, dan yang paling penting adalah kita membuat suatu isi dari codingan tadi. Nah, tadi ini kita sudah menyiapkan codingannya kan, kita sudah menyiapkan codingannya. Kita keluar bentar ya. Ini ada codingannya gimana in atau Indian itu 1970 itu dari pertama di minggu pertama dan 100 dan lain-lain seperti itu isinya. Sebagai contoh. Nah, kita masukkan di sini di spreadsheet, kita ganti yang ininya, kita ganti di spreadsheet. Nah, kita buat dalam bentuk CSV seperti itu. Jadi kita pencet lagi ininya, kita buat ya. Sekarang kita buat, kita sudah menyiapkan ya, dan saya sudah mendownload dan saya namain dengan rubella_data.csv seperti itu. Nah, kita di sini ada create table form, kita ganti menjadi upload. Di sini banyak sih ya, ada drive juga ternyata. Nah, kita upload. Nah, di sini kita bisa select file, kita bisa klik Rubella data, dia akan otomatis CSV format dan lain-lain. Nah, di sini ada keliruan nih, misal kita langsung create table, bosnya tidak bisa. Oh belum, namanya kita belum kasih ya, Rubella seperti itu. Kita create table, dia nggak mau. Kenapa? Karena di sini kita nggak ada skema yang spesifik gitu, karena di sini masih kosong. Nah, di sini masih kosong. Bisa kita menambah seperti manual, tapi kan kita sudah membuat Rubella data CSV, di sini juga sudah jelas ya, sudah bukan data yang udah hancur, misalnya kayak data yang hancur gitu. Nah, kita langsung bisa nih auto detect. Jadi dia otomatis ngedetect bahwasannya tabel ini ada isinya seperti ini gitu. Dia ada Rubella, kita sudah ada Rubella di sini ya. Dan kita bisa preview. Dan preview dia udah ada isinya seperti itu, ada CDC call state, negara mana, di sini ada kapan, minggu berapa, di sini ada berapa sih total kasusnya seperti itu. Nah, sudah ada nih, kita sudah menginsertkan bahwasanya kita sudah ada isinya nih di tabel itu. Nah, caranya kita sekarang adalah mengcompare atau melakukan komparasi lah. Di sini saya ngambil dan saya cari di AI ya codingannya. Saya juga kurang paham ini gimana maksudnya codingannya itu. Saya tahu di sini dia ngambil dia akan select form dari dataset di tabel Rubella. Di sini dia akan mengcompare yang dimana ada state atau negara itu in dan WA atau Washington, kita inisialisasikannya dan seperti itu. Nah, kita langsung run aja. Sekarang ini masih kosong, misalnya kita push, kita run ya. Nah, di sini ada hasilnya, bahwasannya dia mau compare nih kasus di anggap aja ini Indonesia sama Washington lah. Bahwasannya di 1970 di minggu pertama, ini anggap aja minggu pertama, itu ada 100 nih kasusnya, dan di Washington ada 120. Jadi kita enak gitu melihatnya atau mengkomparasinya atau ya melihat data-datanya lah. Jadi lebih jelas dibanding kita melihat kayak masih tabel-tabel preview tadi ya seperti ini misalnya, itu kan kayak masih acak lah, kita juga nggak bisa compare. Nah, di sini kita udah bisa compare, dan di sini juga udah ada chartnya ternyata. Tadi saya nanya di ChatGPT bahwasanya di Grok ya, saya menggunakan Grok, itu ternyata dia bisa juga menggunakan Python, tapi saya lihat di sini juga sudah ada chartnya. Jadi saya rasa tidak perlu, tapi kita nggak tahu ya, dan saya juga nggak tahu karena saya tidak mengulik lebih lanjut. Ini contohnya. Lalu kita bisa ke query 2 misalnya ini kita report dari minggu berapa ke minggu berapa gitu. Kita run aja. Nah, sama hasilnya seperti itu. Dia bisa melihat selisih orangnya gitu dari week ke week. Ketika ada chartnya juga. Jadi menurut saya sudah lengkap. Dan itu saja sih
saya sudah lumayan nguliknya, dan ini juga deadline-nya alhamdulillah saya bisa mengejarnya karena juga tidak ada kerjaan untuk saya sendiri, tapi nggak tahu teman-teman. Itu aja dari saya, terima kasih buat yang menonton. Dan maaf kalau ada kekurangan, dan saya akhiri ya. Saya Kevin Napaldani, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.